Selamat datang di Dua Sisi, membahas mendalam seputar pertambangan dari dua sudut pandang. Dulu kan tidak tambang, alhamdulillah airnya tidak begini, bersih, bisa mandi-mandi, bisa mancing. Sekarang tidak bisa. Kalau dibuang umpan di laut, kalau ditarik umpannya warna merah. Dulu dibuang umpannya di laut tetap bersih, sekarang kotor. Di atas udah ditambang, di sana udah laut dan lumpur. Mereka mau berkembang kemana gitu? Video pertama adalah kejadian di sekitar PT Gema Kreasi Perdana atau PT GKP yang berada di Desa Wawoni, Konawe, Sulawesi Tenggara yang kami peroleh dari BBC News Indonesia. PT GKP ini bergerak di komoditas tambang nikel yang mana mengantongi izin berupa IUP tahap operasi produksi yang diterbitkan tahun 2008 dan berlaku hingga 2028. Seluas 850,9 hektar. Berdasarkan data yang kami telusuri di Minerbal One Map Indonesia atau MOMI Kementerian ESDM. Respon warga setempat menunjukkan pertentangan akan adanya tambang nikel ini karena dianggap merusak lingkungan. Padahal tambang yang dianggap memberikan dampak lingkungan oleh warga setempat merupakan tambang legal yang mengantongi izin berupa IUP. Sekilas informasi bahwa pengajuan IUP tidak lepas dari izin lingkungan yang mana wajib membuat dokumen lingkungan baik UKL-UPL atau AMDAL. Seperti halnya yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada pasal 39 poin I bahwa kewajiban menyusun dokumen lingkungan termuat di dalam IUP. Bahkan, setelah kami lakukan penelusuran di MOMI ESDM, PT Gema Kreasi Perdana atau PT GKP yang diduga mencemari lingkungan oleh warga setempat ternyata sudah memasuki tahapan operasi produksi yang mana sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Dan masih banyak regulasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang memuat bahwa kegiatan pertambangan legal yang dibuktikan dengan adanya izin berupa IUP wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan seperti halnya dalam pasal 96 poin B dan D. Lalu apa yang terjadi sebenarnya di PT Gema Kreasi Perdana yang merupakan tambang legal? Iya, karena kan batubara di bawahnya, atasnya hutan, ya hutannya dibersihin dulu kan, baru, dia kan, ya, betul. betul. Nah ini dalam konteks hari ini menjadi perhatian kita juga, betul. Karena memang di satu sisi ya negara membutuhkan devisa dari sumber daya alam, harus ada jualan agar dapat uang devisa, gitu. Nah ini dalam konteks pertambangan itu yang hari ini memang sumber daya alam mineral itu hanya menjadi komoditas ekonomi saja, Pak. Iya, betul. Komitmen negara untuk meninggalkan energi fosil menuju EBT itu komitmen jelas secara hukum regulasinya. Tapi memang seringkali diimplementasinya, Pak. Nah, ini hukumnya termasuk hukum tata negara tadi tuh sama administrasi sudah mulai rapi. Nah, ini yang di perdata ini diimplementasi itu gimana tuh? Dan memang ya lingkungan itu kan dalam konteks diimplementasikan butuh payung hukum. Betul. Kebijakan. Nah, kebijakan ini yang kemudian harus dituangkan dalam peraturan undang-undangan. Betul. Jadi kalau tidak ada dasar hukumnya ya apapun politik hukum negara nggak bisa dilakukan. Tidak bisa dilaksanakan gitu. Oke. Dr. Ahmad Reddy, seorang pakar hukum pertambangan. Pada satu sisi negara membutuhkan komoditas tambang untuk menambah devisa negara adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Seperti halnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi sudah selayaknya apa yang menjadi kekayaan alam kita, yaitu mineral dan batu bara, dimanfaatkan sebaik mungkin dengan adanya kegiatan pertambangan untuk kemakmuran rakyat tanpa membuat masa depan anak cucu kita terancam dengan kerusakan lingkungan yang terjadi.
Nah, dampak yang paling besar dari kegiatan usaha pertambangan, dampak lingkungannya apa nih Pak Sarto? Memang untuk dampak lingkungan atau isu-isu lingkungan hidup di kegiatan pertambangan itu memang yang paling ke depan itulah sosialnya. Nah, sosial. Itu sosial. Nah, tetapi itu tidak terlepas juga dari dampak fisik. Nah, dampak fisik inilah yang paling terlihat dan itu juga menjadi pembicaraan masyarakat, yaitu mengenai perubahan bentang alam. Perubahan bentang alam. Ya. Dari perubahan bentang alam itu yang tadinya mungkin dalam bentuk seperti bukit atau gunung, itu akan menjadi lembah, menjadi lubang tambang gitu. Nah, itu yang terlihat betul secara visual. Tapi sebetulnya air asam batuan yang sebetulnya yang dikenal dengan air asam tambang itu tidak harus di kegiatan operasi pertambangan itu akan muncul juga air asam batuan. Apabila batuan mengandung asam itu teroksidasi ya? Iya, teroksidasi atau terekspos atau tersingkap. Dengan tersingkap mungkin karena longsor atau karena gerakan alam, entah itu sesar atau kekar, akhirnya dia terekspos, kemudian teroksidasi. Ada air di situ, muncullah air asam batuan, bukan air tambang. Jadi memang kalau ada istilah pertama yang populer yang namanya air asam tambang, seakan-akan air asam tambang itu dihasilkan dari kegiatan tambang. Tidak juga, tidak semua. Bahkan dari kegiatan alami pun natural itu akan muncul air asam batuan. Nah, pengelolaan bahan berbahaya beracun atau B3 dan limbahnya ini dihasilkan mulai dari proses inti penambangan itu sendiri sampai dengan proses pendukungnya. Jadi mulai dari ngupas tambang, buka tambang itu ya, sampai nanti proses mungkin pengangkutan penjualan ya. Betul. Nah, itu yang kalau itu tidak dikelola dengan baik sehingga akan menjadi bisa masuk kategori akhirnya kerusakan lingkungan hidup. Itu yang paling parah sebetulnya kalau masuk kategori sebagai environmental damage. Bapak Insinyur Sapari Yuniantoro PMP, seorang pakar di bidang lingkungan yang telah memiliki pengalaman di tambang mineral dan batu bara, tidak menolak bahwa kegiatan pertambangan pasti akan merusak lingkungan. Tapi dengan pengelolaan lingkungan bisa menjadi solusi hal ini. Hanya saja, penegakan hukum sangat perlu dilakukan, yang mana dalam hal ini adalah pemerintah yang memiliki wewenang memberikan izin, mencabut izin, dan memberikan sanksi. Kita semua berharap kekayaan alam kita, terutama mineral dan batu bara, mampu memberikan kebermanfaatan bagi semua, bukan hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu saja. At the end, pada dasarnya, tambang yang legal dengan regulasi yang ada tidak merusak lingkungan. Akan tetapi, perlunya kontrol baik dari pemerintah selaku pembuat regulasi dan pemberi izin, maupun kita sebagai masyarakat untuk ikut serta mengawasi apa yang terjadi. Karena pada dasarnya, kegiatan tambang itu penting bagi kita semua. Sampai jumpa di konten 2 sisi berikutnya.